terbayang di kepala kalian ya begitu melihat datang ke pabrik. Alatnya di pabrik itu ada pipa, ada tangki, ada reaktor, ada kolom. Apakah materialnya sama? Dia alat itu spesifik kira-kira ya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang karena di pabriknya sendiri kurang concern ya. Saya tanya kalau datang ke pabrik, Pak, ini materialnya terbuat dari apa? Waduh, nggak tahu, Pak. Datanya sudah hilang. Nah, itu. Nanti reformasi kalian begitu kerja ya, harus tahu ya peralatan yang di sana itu terbuat dari material kualitas apa. Nah, makanya kita mulai belajar dari sekarang ya, jenis-jenis material yang belum tentu memang terpasang di pabrik, tapi setidaknya punya ada contoh ya, yang sering digunakan di pabrik tuh ini. Nanti tinggal kalau di pabrik nyocokin, oh ini material yang dulu pernah dibahas sama Pak Sarip deh, kayaknya gitu kira-kira ya. Mm-mm. Oke ya, gambarannya seperti itu. Oke, pipa yang dipakai di industri biasanya atau material ya bukan hanya pipa tangki reaktor ya ada yang terbuat dari karbon steel gitu ya. Mm-mm. Kenapa karbon steel dibuatnya? Nggak pakai emas saja, aduh pakai emas mau mahal ya. Pakai karbon steel. Kenapa nggak pakai stainless ya? Tergantung keperluan ya. Kalau memang fluidanya bahan yang diprosesnya itu menimbulkan tingkat korosinya tinggi, makanya pakai stainless steel. Pak, air juga air biasa, air mineral kita pakai stainless steel gimana ya? Boleh, tapi harganya mahal ya. Nanti terkait dengan investasi gitu ya. Karena di pabrik kita kan investasinya juga harus menguntungkan ya. Ya. Kalau pabrik jor-joran terus semua peralatannya terbuat dari stainless, apalagi emas ya. Wah ya, itu mah tidak cari untung namanya, cari buntung ya. Gitu. Jadi sesuai dengan keperluan ya. Ada plastik ya tertentu ya. Kalau untuk nyimpen-nyimpen resin gitu ya, nyimpen-nyimpen bahan kimia yang sangat korosif, ya bisa digunakan plastik ya. Jenis plastiknya, tapi tidak plastik kresek ya. Plastik yang kalian kenal namanya HDPE ya. Mm-mm. High density polyethylene misalkan. Jadi plastiknya tebel, high density ya, gitu. Oke, ini contoh ya. Salah satu ya material yang dibuat oleh standar pabrikan Amerika ya namanya adalah American Petroleum Institute ya buat material contohnya material pipa ya dia kategorikan ya dengan PSL namanya Product Specification Level ada PSL 1 ada PSL 2 ya ada level 1 ada level 2 jadi mirip kayak apa Maya seblak. Iya, mirip seblak ya. Ada PL1, PSL 2. Ya, kalau kita istilahnya bukan PSL ya, KW1, KW2 mungkin ya. Pernah dengar kalau KW ya? Siapa nih? Saya sebut Niken. Mana Niken? Nggak hadir Niken. Aduh, asisten dicatat ya. Bapak Oh, hadir. Niken KW itu apa Niken? KW sebentar Pak. Aduh Niken, ditanya KW sebentar. Kamu tadi ngeliatin nggak kita diskusi? Ayo, apa tidur beneran? Maaf, Pak, saya Aduh, lagi di jalan tadi. ya kan udah terjadwal mau kuliah. Kenapa masih di jalan? Sudah Sakit, Bapak. komitmen. Aduh, memang pulang dari mana nih Ken? Pulang demo kamu nih Ken? Jam segini Enggak, belum Pak, sampai enggak. rumah. Enggak, Aduh, Pak. ya. Ya ampun nih Ken, coba saya cari yang lain ya. Widya, 2 ATKPB. Asisten nih Ken dicatat ya ini nih Ken. Jadi berikutnya nggak boleh lagi nih Ken pas saya tanya masih di jalan. Masih di atas pohon ya. Masih di jembatan. Ya nggak ada lagi ya nanti nih Ken ya pas saya tanya begitu. Udah nggak di Asisten jalan, dicatat Pak. ya. Ini Ken nanti ditanya di mana lagi di atap rumah. Aduh, ya.
Aduh, Sabri mana? Sabri? Nggak ada Sabri ya. Hadir, Tuh. Pak. Sabri, apa itu KW Sabri? Tiruan bukan sih, Pak? Ya, ya semacam tiruan ya. Kualitas satu, kualitas dua. Ya, KW satu, KW dua. Oke, jadi PSL satu, Product Specification Level satu di kualitas saya ini saya lagi batuk ya sebenarnya, tapi kan demi kalian tetap saya hadir gitu ya. Makanya sedih saya kalau ada yang masih di jalan gitu ya, masih di jembatan ya, masih naik perahu di sungai, sementara saya udah duduk ya di sini ya untuk memberikan atau meluangkan waktu untuk kita berdiskusi gitu ya. Gitu ya. Jadi PSL satu di sini adalah justru KW2-nya ya. API ya, kita lihat. Jadi parameter yang paling mudah untuk melihat ini KW1, KW2 adalah jumlah pengotor. Pengotor di sini adalah, ingat ya, pengotor di sini adalah fosfor dan sulfur. Lihat, kalau di PSL1, fosfor dan sulfurnya pengotornya 0,03 ya. Kalau di PSL2-nya lihat, PSL2-nya kita lihat, ya fosfor dan sulfurnya tuh turun ya 0,015, lebih sedikit pengotornya. 0,025 gitu ya. Pengotornya lebih sedikit di PSL2. Justru KW1-nya nih PSL2 lebih bagus ya. Coba saya tanya lagi ya. Mana nih? Bunga, mana bunga? Hadir, Pak. Bunga, apa KW2 di sini berarti PSL2 di sini berarti KW1 apa KW2-nya bunga? KW2 bukan, Pak. Tuh, bunga nggak memperhatikan. PSL2 itu KW1-nya bunga. Karena lihat dari harga pengotornya lebih sedikit. Ini kan 0,015. Ini PSL2 lo lihat judul di atas. Ya. Nah, ini PSL1 justru KW2-nya karena pengotornya lebih banyak. Azel mana Azel? Azel tidak ada dicatat asisten. Ada, Pak. Coba, Azel lebih bagus mana PSL1 dengan PSL2? Produk API ini, material API ini. PSL2, Pak. PSL2 lebih bagus. Kenapa? Karena bahannya lebih, grade-nya lebih tinggi, Pak. Grade lebih tinggi Pengotornya tuh. jadi lebih sedikit. Nah, jangan bilang grade-nya lebih tunggu dulu. Saya baru menjelaskan pengotornya lebih sedikit kalau untuk PSL2. Ya, oke ya. Ini semua paham nih ya. Boleh sambil tiduran, tapi tetap fokus ya. Mm-mm. Oke. Jadi pada produk PSL ini, baik PSL1 yang KW2 karena pengotornya banyak, ataupun PSL2 yang KW1 ya, karena pengotornya sedikit, itu terdiri dari beberapa grade. Ya, ada A25, ya, ada grade B, grade A, grade B, grade X42 sampai X70. Ya kan? Ini PSL satu ya. Kalau PSL2 yang lebih bagusnya, yang KW1-nya, grade X-nya sampai 80. Nah, ini yang membedakan ya. Oke, sekarang kalian amati. Ya, oke. Apa yang membedakan?
antara grade A25, grade A, grade B, ada grade X70. Coba Ismai. Coba Ismai. Apa yang membedakan antar grade itu? Dari kandungan pengotornya, Pak. Fosfornya buat yang grade A itu cuma 0,030. Sama Grade semua. grade B sama. Oh, Grade X iya, Pak. sama. Kalau pengotor itu tadi antar PSL, antar product Kandungan specification level. Ini antara A. Di PSL yang sama. Ini kan tabelnya di PSL 1 misalkan. Di PSL 1 tuh ada A25, ada A, ada B, ada X42E, ada X70. Di PSL yang sama, di mana jumlah pengotornya sama. Apa yang membedakan? jumlah karbon sama mangannya. Karbon sama mangan. Karbon itu fungsinya untuk apa? Kira-kira. Muhammad Ilyas. Coba Iya, Pak. apa fungsi karbon Muhammad Ilyas? Sebentar, Pak. Kamu tinggal baca PPT saya, Ilyas. Poin nomor 3. Nggak usah kemana-mana. Oke, jaringannya tadi pengaruh campuran unsur kimia pada baja, karbon, perekat berbagai unsur logam. Jadi yang pertama, Loh, baja yang pada ditanya fungsi karbon yaitu media reaksi kimia seperti reaksi LEM. Ilyas, ya pegang HP-nya. Kalau sinyalnya jelek, nebeng dulu ke temen. Ya. Oke, yang ditanya itu fungsi karbon, Ilyas, bukan membacakan. Boleh membaca, tapi membaca terkait pertanyaan fungsi karbon. Ilyas, ngilang Halo, Pak. Ilyasnya. Iya, Pak. Apa Ilyas? Sebagai em, media reaksinya Pak untuk agar si struktur eh, pada pipa ataupun logamnya itu menjadi lebih kuat, Pak, atau sebagai pengerasnya. Hmm, ada lagi. Coba Adinda. Apa itu fungsi karbon Adinda? Ada di depan mata ya. Ya, Pak. Fungsi karbon Untuk apa? Ini ada yang belum kesebut penting nih. untuk ini Pak di poin yang terakhir, kuat lele dan bisa menaikkan kuat lele dan kuat tarik baja. Sehingga nantinya tuh kuat lele dan kuat tarik bajanya itu akan naik dan Oke, semakin getas. belum. Fungsi yang utama. Yuk, ada yang mau nyebut nih. Fungsi yang utama. Saya ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, apakah karbon itu untuk sebagai perekat? Nah, ini yang saya tunggu. Iya, perekat lem yang menempelkan seluruh unsur paduannya. Itu dia yang utama. Baru yang lain-lainnya silakan baca. Jadi dia merekatkan berbagai unsur logam itu. Itu yang utamanya. Kalau nggak ada karbon, masing-masing logam. Kan isinya selain mangan ada banyak tadi ya. Mm-mm. Oke, jadi fungsinya adalah sebagai perekat lem berbagai unsur komposisi kimia dalam paduan gitu ya. Kalau mangan fungsinya untuk apa mangan? Ada yang tahu fungsi mangan? Ayo, Izin jawab Pak buat silakan. biar si bahannya plastis bukan Pak, agar mudah dimakan. Ya, ya, mudah berubah kekerasannya pada kondisi suhu yang tidak tetap. Selain itu masih banyak yang tahan gesek, tahan tekanan, juga sebagai bahan dasar tembaga, ya banyak ya. Mm-mm. Silakan dibaca di hafal ya. Tapi yang penting tadi yang utama adalah membuat elastis semangat ini. Ya, oke. Kalau kita lihat dari API ya,
mana tadi? Semakin ke bawah grade-nya itu mangannya semakin banyak, semakin sedikit. Bella, mana Bella? Bella nggak ada. Asisten dicatat, Iya, Bella. Pak. Bella semakin ke bawah pada grade PSL 1 ini, ya, itu mangannya semakin sedikit, semakin banyak. Maka kandungan manganya akan semakin banyak, Pak. Oh, berarti semakin apa tuh kalau mangannya banyak? Berarti semakin plastis atau tahan gesek, Pak. Oh, kok semakin plastis? Plastis mah semakin kaku atuh, ya. Ada yang lain, Oh, tambahan. semakin elastis, Pak. Nah, makanya ya, kalau sambil zoom itu kepalanya menghadap zoom, jangan ke bantal ya. Oke, biar kelihatan tuh ya. Tadi jangan ketukar ya antara elastis dan plastis. Ya, jangan lupa. Itu ya. Jadi, tapi sayangnya produk API ini ya, yang B itu yang PSL 2 itu sebenarnya sampai grade X80 ya. Kembangannya paling tinggi bisa 1,85 nih. Tapi sayangnya memang API ini pelit ya, hanya memberikan informasi tentang karbon dan mangan saja ya. Yang lainnya nggak ada tuh, nggak komplit ya. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini adalah kita lihat dari produknya ASTM. Ya, kalau dari ada API, American Petroleum Institute, sekarang ASTM. Oceana Theresia. Apa itu ASTM? Oceana. Ya, Oceana ketiduran. Ya, kita cari Bapak, yang lain. maaf. Siapa Bapak ini? bilang Oceana. Kenapa, Bapak? Oh, ASTM, American Society for Testing and Materials. Bukan, Pak? American. Society Soci- for Testing and Materials. Ya, oke. Akhirnya Teresia bangun dari tidurnya. Kita lihat ya, contoh ASTM yang ada di layar ini adalah ASTM berapa? Imani. Mana Imani? Iya, Bapak. Contoh yang ada di depan layar ini ASTM apa jenisnya? Contoh yang di depan layar, Pak. Yang Ya, pipe steel black ya gitu. ASTM apa jenisnya? Benar, Pak. Saya nerka-nerka dulu. Jenis Nggak usah diterkas gitu, ada di depan layarnya. steel pipe, Pak. Apa sih itu? Aduh. Carbon steel pipe. Tadi kan kalau IPA 5L, kalau ini ASTM berapa? Grade-nya, Pak. Atau apanya? Coba. 53 ya, Pak. Nah itu Imani, makanya jangan ditutup bantal wajahnya, lihat ke layar ya. Pak. ASTM A53. Nanti di pabrik tuh kalian yang dihafal tuh itu. Jenis material API 5L, grade B, grade X70. Ini materialnya apa? ASTM A53 gitu. SS 304, SS 316. Iya, kalau di baris berbaris mah latihan, makanya kalian kalau ke mahasiswa baru ya, daripada bentak-bentak galak, gitu mending gitu menghafal material ya. Contoh material ASTM, siap, ASTM A53 gitu loh. Ya, apa ini? Untuk apa ini? Coba Fadlan AJ. ASTM A53 tuh standar pipa untuk apa ini? Sudah dijelaskan di sini. Hadir Pak, untuk ASTM A53 itu untuk pipe, steel, black and hot dip, zinc coat, welded and seamless Pak.
Singkot artinya apa? Zingkot tuh apa ya? Bentar, Pak. Zingkot tuh kan dilapisi dengan seng. Ah, ya. Nah, sengnya seng oxide yang kalian sering dengar di lapangan adalah galvanis. Pernah dengar nggak istilah galvanis? Pernah, Pak. Ya, itu zinc oxide, ya. Gitu. Welded and seamless. Kalau weld itu dilas ya, caranya dari pelat ditekuk terus dilas. Kalau seamless tuh nggak ada lasannya. Jadi pipanya benar-benar nggak ada lasan. Jadi dibikinnya dibuka kayak bikin putu, tahu nggak? Langsung ditojos bagian dalamnya gitu ya. Ah, kira-kira begitu ya. Oke, ASTM A53 ini apa nih? Kita lihat ada grade A dan grade B contohnya di sini ya. Mm-mm. Apa yang membedakan grade A dan grade B nih? Nah, mana nih? Ketinggalan Raffi Naswan. Hadir, Mana Pak. dia? Apa yang membedakan grade A dan B nih? Komposisinya, Pak, dari karbon. Komposisi. Oke, karbonnya kira-kira banyakan mana? Lebih banyak di grade B. B ya. Kalau lebih banyak grade B berarti lebih karbon itu punya sifat tadi lebih keras ya. Tapi awas jangan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan karbonnya nanti getas. Ya kan? Banyak semen nanti getas. Bukan logam loh karbon itu ya. Kalau kebanyakan nanti digetas. Bisa dilas nggak? Susah dilas kalau kebanyakan. Wong dia bukan logam. Ya bisa dilas adalah logam. Ingat ya. Oke, mangannya banyakan mana? Rafli. Kalau mangan sama di grade B juga, Pak. Ya, banyakan mana antara A dan B? Di B ya. Yang B. Artinya lebih lentur mana? Lebih lentur yang grade B karena lebih tinggi Grade B. nilainya. Oke, terus ada juga koper. Koper itu tembaga ya. Coba apa fungsi tembaga dalam paduan logam? Siapa paling cepat googling? Langsung sebut, dapat skor. Ayo. Fungsi koper atau tembaga dalam logam paduan. Saya Pak. Ya, siapa? Sania. Ya, untuk apa Senia? Tembaga di paduan logam itu buat meningkatkan kekuatan, kekerasan, sama ketahanan korosi juga kelenturan di pipa, Pak. Oh, gitu ya. Nah, catat tuh dapat poin ya. Sekarang nikel. Apa fungsi nikel? Siapa yang cepat aja deh, dia dapat. Saya mau nyoba, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Catat asisten. Fungsi nikel itu untuk paduan logam itu untuk meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap korosi, Pak. Ada yang kurang. Kalau nikel itu, lihat. Yang paling penting yang dilupakan justru ulet. Nah, ulet itu tidak getas liat. Gitu ya. Ulet dan tahan bahan kimia, mengatasi korosi betul ya. Tapi tidak mempunyai kekerasan tinggi ya. Nikel itu hanya ulet aja. Tadi yang ketinggalan justru uletnya yang penting ya. Ulet apa? Ulet bulu ya bukan lah. Ini ulet maksudnya lihat ya. Ya. Oke, kemudian krom. Ya, krom. Mau coba, Pak? Silakan. Apa Fungsi krom? dari krom pada logam paduan untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan, dan juga ketahanan terhadap korosi, Pak. Ya, betul. Selain itu banyak lagi ya. Krom itu pelindung permukaan, tahan gesekan, ya, serta tahan korosi betul tadi ya. Tapi keuletannya mah nggak bagus ya. Yang keuletan tuh nikel. Kalau krom ini nggak ulet, ya, nggak punya sifat ulet. Tapi sifat tahan korosi, tahan gesekan, pelindung permukaan, oke ya. Gitu. Oke, kemudian molybdenum, Alifa. Saya mau coba, Pak. Wah, Mau aktif coba, banget. Pak. Siapa? Mau coba, Asisten. Pak. Coba. Bapak saya mau Asisten. coba. Bapak mau coba. Bapak mau coba. Siapa duluan tadi?
Pak, saya mau coba Pak, saya udah Pak, on saya cam. mau coba, Pak. Waduh, Jadi saya nggak Kak bisa lihat. Indra. Asisten aja yang nunjuk deh. Siapa tadi yang duluan? Atau saya tunjuk aja yang diem aja dari tadi. Kristi Lala. Ya, Kristi Lala dikasih kesempatan malah bobo. Ya, Kristi Lala dicatat asistennya bobo tuh. Aura. Hadir, Pak. Ya, apa Aura? Molybdenum itu mempunyai sifat yang tahan panas. Terus penetralisir kekerasan, penambah keuletan baja juga, Pak. Oke, gitu dong ya. Bagus. Asisten tetap mencatat ya siapa yang menjawab. Walaupun menjawabnya kurang kurang lengkap nggak apa-apa, itu kasih skor 1 tetap ya asistennya. Tadi yang dipanggil nggak nyahut dicatat ya asistennya. Nanti direpot habis pertemuan kali ini siapa itu ya. Gina. Apa fungsi dari vanadium? Hadir Bapak, betul. Apa fungsi dari vanadium, Gina? Untuk meningkatkan kekuatan, meningkatkan ketahanan arus, sama meningkatkan ketangguhan dari bajanya, Pak. Bukan itu, Gina. Ada yang lebih spesifik. Stabil pada suhu tinggi, Pak. Tahan apa? Pada suhu tinggi. Tahan apa? Pada suhu, iya tahan. Tahan temperatur yang Tahan tinggi. gesekan pada temperatur tinggi itu. Ya. Silakan dihafal ya. Ini sifat-sifat nih. Biar kalian begitu di lapangan nanti nggak usah mikir-mikir lagi. Nikel ulet. Vanadium tahan gesekan suhu tinggi. Krom tahan korosi. Molybdenum tahan panas. Mangan lentur. Karbon lem. Setidaknya gitu loh. Nggak usah hafal detail. Ya. Lihat ya. Saya juga nggak lihat nih. Karbon lem. Mangan lentur. Krom tahan korosi. Vanadium gesekan suhu tinggi. Molybdenum tahan panas. Nikel ulet tahan bahan kimia. Gitu loh. Setidaknya apa ya? eh, yang penting-pentingnya itu sifatnya kalian ingat gitu ya. Oke? Oke nggak ini? Oke. Pak. Oke, Pak. Apalagi ya setelah itu ASTM A53. Udah ya cukup ya itu contohnya. Nanti kalian lihat lagi material-material yang seperti sudah saya tugaskan tadi di awal ya per kelompok tadi. Ada apa yang belum nih? Kan FP5L sudah, ASTM sudah, eh, stainless ya. Stainless ya. Ada nggak di sini? Ya, stainless kalian cari, tapi mirip-mirip sepertinya. Bedanya stainless komposisi kromnya tinggi. Coba kalian di sini ASTM A53 kromnya berapa? Ada nggak? Halo? Kromnya berapa ASTM A53 ini? 0,4. 0,4. Coba kita lihat yang stainless berapa? Kita lihat ya, stainless. Ada yang sudah duluan mencari stainless? Sebutkan, langsung dapat poin. Izin menjawab, Pak. Ya, berapa? Kalau yang saya sudah cari itu sekitar 16 sampai 18, Pak. Oke, bahkan ada yang 21 ya. Iya, Pak. Beda banget kan? Halo? Beda banget dengan karbon steel biasa. ASTM A53 cuman 0,4, sementara stainless bayangin 16 sampai 18, bahkan ada yang sampai 21 ya. Oke ya, gitu. Jadi kok beda Pak komposisinya? Ya kalau komposisinya sama mah namanya juga sama ya. Ya, makanya namanya beda juga komposisinya beda. Makanya dikasih stainless juga karena komposisi kromnya tinggi gitu ya. Paham nggak ini? Halo? Paham Paham, nggak? Pak.
Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Yang muncul di layar saya ini apa? Halo? ASTM Kekuatan untuk K53, Pak. Oke, kalian perhatikan ini penting. Setiap grade material, entah itu EPE5L, entah itu EPE5L grade B, entah itu EPE5L grade X80 tadi ya, untuk KW 1 ya, atau PSL 2 tadi ada yang grade-nya X80 tadi. Ada STM A53, ada material apapun itu namanya, yang memberikan informasi komposisi kimia yang berbeda. Dia akan memberikan sifat mekanikal yang harus kita pahami dari suatu material, yang nilainya berbeda untuk setiap grade dan jenis material. Namanya adalah yield strength dan tensile strength. Halo? Namanya yield strength dan tensile strength. Alia Riana, apa itu yield strength? Hadir, Apa Pak. itu tensile strength? Apa, Pak? Apa perbedaan yield strength dan tensile strength? Kalau misalnya yield strength, itu tegangan minimum atau di batas seluruhnya. Kalau misalnya tensile di tegangan maksimumnya. Maksudnya tegangan maksimum itu apa? Sebelum dia putus gini, Pak. Maknya. Eh, Oke. ya gitu deh, Pak. Grade A, kita ambil contohnya grade B ya. Grade B, A dan grade B bagusan mana ini? Kita lihat. Grade A itu tensilenya 48, yieldnya 30. Grade B itu yieldnya 35, tensilenya 60. Bagus mana? Yang grade B, Pak. Grade B, Pak. Bagusan yang B, Pak. Pak. Grade B, Pak. Oke, kita lihat ambil grade B contohnya ya. Berarti grade B ini yield strength-nya dianggap berapa tadi? 35 ya, titik 35. Berarti angka 35 itu ada di titik, kalau kita bisa tuliskan, melosot terus. Saya mau geser angkanya. Nah, gitu ya. 35 tadi ya. 35-nya sebenarnya satuannya 35-nya sebenarnya 35.000 ya, 35 KSI. Ya. Ini kan PSI ya, dalam kurung MPA, artinya 35.000 PSI atau 35 KSI ya. Kalau MPA-nya ya 240 yang dalam kurung. Paham nggak kalian? Nggak paham? Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. 35 yang ini bisa sampai harus nyolokin. Ntar biar kasih warna ya, biar kalian paham ya. Saya nggak mau kalian habis materi saya nggak paham apapun ya tentang material. Pokoknya malu saya ya. Oke, 35.000 itu yield strength, tapi dalam satuan PSI. Tapi kalau mau KSI nggak apa-apa, 35 KSI. 35.000 PSI. Nah, kalau yang dalam kurung ya ikut. Di sini kan dalam kurung MPA, yang di sini juga 240 di dalam kurung MPA gitu ya. Paham ya? Oke, tadi 35 itu yield-nya. Ya. Oke ya. Oke. Kemudian 60 itu apa? Tadi tensilnya ya. Nah, di sini ya. 60. 60. Apa yang terjadi ya jika material dikasih beban tekanan dan suhu yang nilainya 25?
dia masih elastis atau sudah mulai plastis? Kamila, Ya, Bapak. jawab Kamila. Udah mulai kehilangan sifat elastisnya, Pak. Aduh Kamila, 25 loh Kamila. Oh, 25 masih elastis. Masih elastis dong. Ya. Ya, Bapak. Rafazelia, Ya, Pak. kalau di 45 berarti dia ada di area apa? Mungkin sekitar di strain hardening ya, Pak. Itu eh, fisik fisik yang terjadi di materialnya. Tapi kalau pada umumnya dia akan terjadi istilah umumnya apa? Sudah tidak elastis lagi, Pak. Apa artinya? Mungkin sudah tidak bisa kembali ke bentuk awalnya, jadi mungkin sudah agak rapuh kayak gitu, Pak. Memang nggak kelihatan di depan tulisannya apa. Maksud, Pak. Plastis, Pak. Ya. Apa? Yang betul tadi? Plastis, Pak. Plastis. Plastis. Sebegitu jelas ya, lihat. Jelas plastis. Lebih spesifiknya terjadi apa plastisnya? Mulai yielding, melar. Ya. Terus mulai tertarik dengan keras ya, mengeras karena tarikan. Strain hardening. Gitu ya, 45. Apa yang terjadi kalau sudah angka 70-an? Izin jawab. Lintang. Aduh, lintangnya tidur. Bapak, Tadi Bapak izin tadi Lintang teh katanya lagi nggak bisa on mic. kenapa? Ya. Aduh, kan bisa pinjem mic temennya, ya. Catat ya, asisten nih Lintang nggak bisa on mic. Nanti minggu depan saya tanya lagi, masih nggak bisa on mic, berarti memang sengaja mic-nya dimatikan ya. Bapak maaf ini Lintang lagi jauh gigi. Anggi Lestari. Iya Pak, putus Pak kalau di 70 patah. Fracture. Karena apa, Anggi? Karena melebihi batas yang ultimate tensile strength-nya. Oke, wah, saya senang kalian cerdas. Gitu dong ya, belajar sama saya ya. Aduh, sebentar, baterai saya mati. Aduh, tadi. Ini semua habis. Nah, udah nyolok lagi deh. Oke? Sudah paham berarti grafik ini ya. Sekarang lantas Pak, kapan kita pakai ASTM A53 Pak Sarip? Kapan kita pakai EPI 5L? Atau kapan kita harus pakai material yang lain? Nah, ini. Jadi kita harus menghitung dulu beban stres yang bakal terjadi tangan seperti apa. Baru kita pilih materialnya. Jangan milih material baru dihitung bebannya ya. Oke, kita lihat. Perhatikan baik-baik ya. Dengan sesama material yang ada di depan ini. Oke.
Jadi material silinder, entah itu pipa, entah itu tangki ya, yang dipasang di lapangan. Nih, kalian lihat nggak ini? Akan terkena beban stres. Oh ya. Apa aja beban stres yang terjadi? Pertama adalah radial stres, yaitu beban yang mengarah ke radial ya, terpusat ke arah radial, ke arah terpusat. Apa contoh beban ini? Berat fluida, berat beban pipa, itu namanya radial stres ya. Nah, ini rumusnya adalah radial stres. Tuh ya. Coba ya, apa rumusnya? Gaisani Hajirina. Radial stres tuh apa rumusnya? Bapak maaf, tadi katanya Gaisani gak bisa untuk on mic karena speaker HP-nya rusak. Oh iya oke. Dean Falazalfa. Kan kalau kalian speaker apa yang rusaknya? HP. Iya Pak, betul. Emang nggak ada laptop? Kurang tahu Pak, tadi konfirmasinya begitu ke kita. Kemarin kan saya tanya yang nggak punya laptop cuma satu kan. Iya. Berarti punya laptopnya, tapi nggak dipakai. Dean Falah. Apa itu radial stress Dean Falah? Dean Falah nggak hadir ya. Tika Nurliana. Dicatat asisten yang nggak nyahut ya. Bapak. Apa itu radial stress? Tika. Tegangan yang berpusat di dalam pipa, Pak. Oke, tegangan yang menuju ke pusat ya, contohnya berat pipa, berat fluida. Tapi rumusnya itu apa? Jangan dibacain rumusnya ya, apa perbandingan antara apa dan apa gitu. Kalau dilihatnya. Tiga. Iya, Bapak. Apa Sebentar, Bapak perbandingan? dibaca dulu. Amelia. Perbandingan apa Amelia? Kalau lihat rumus dari radial stress ini. Tekanan dengan radiusnya, Pak. Ya gitu, tekanan dan radius. Rumusnya ya diputar-putar begitulah ya, ada yang dikuadratin, dibagi begitu. Pokoknya isinya radius ya, perbandingan pressure dan radius ya. Oke, kemudian ada stres ke arah radial. Oh ya. Apa namanya? Radial udah ya. Kemudian stres ke arah aksial, memanjang. Tuh, jadi aksial stres ini kalau di ASME namanya adalah longitudinal stress. Jadi stres memanjang, memuai. Ini biasanya dikarenakan temperatur ya, karena suhu memuai. Rumusnya adalah E alfa delta T dikurangi V dikali SH. Oke ya. Apa itu E? Itu E adalah modulus elastis dari suatu baja. Apa itu model elastis? Ya tingkat keelastisitas. Tingkat keelastisitasan suatu logam. Nah, nilainya kalau logam biasanya adalah 29 ya juta PSI atau 29.000 KSI ya. Gitu ya, 29 juta PSI. Kalau dalam satuan PSI ya. Ada alpha. Alpha itu adalah linear coefficient thermal expansion. Kecenderungan dia akan melar berapa mili ketika dipanasin sekian derajat Celcius. Oke ya.
kecenderungan untuk melar berapa mili untuk setiap derajat Celcius atau Fahrenheit ya. Kalau pasangannya dengan Fahrenheit ya, kalau mili pasangannya dengan Celcius. Oke, delta T adalah perubahan suhu, perbedaan suhu ya antara suhu di luar dan suhu di dalam fluidanya. Di dalam perbedaan suhu di luar lingkungan dengan suhu di dalam atau fluida. Kan kalau kita pasang pipa ada fluida kan ada temperatur fluida, ada temperatur udara luar kan. Nah, itu ya. Kemudian dikurangi V itu Paschen ratio ya. Nilainya adalah 0,3 ya. Paschen ratio itu apa? Ada yang tahu Paschen ratio? Perbandingan stres ya, antara stres memanjang dengan stres melingkar ya. Ya, pokoknya nilainya 0,3 aja gitu ya. Kemudian SH apa? SH itu adalah Hope stress. Hope stress itu apa? Stres melingkar ya, yang terjadi ya. Jadi gelinding gitu. Stres ini kalau tadi longitudinal atau aksial kan melar memanjang ya. Kalau hope stress ini menggelinding ke samping. Ya. Ini akibat kalau dari rumusnya adalah akibat dari pressure. Ya, kalau longitudinal atau aksial itu ke arah akibat suhu ya, ke arah aksial gitu ya. Kalau hope stress itu ke arah tangensial ya, menggelinding gitu ya. Hope stress ini menggelinding ke arah tangensial ya. Tuh, menggelinding muter lah gitu ya. Nah, itu akibat perbedaan tekanan ya antara tekanan fluida dengan tekanan luar. Gitu ya. Dikalikan dengan diameter dibagi 2 tebal. Begitu ya. Contoh. Oh, sebelum contoh ini ya. Ada aturannya dulu nih. Jadi coba dibacakan. Azel, coba dibacakan yang paling bawah apa itu rule-nya in Ya. piping system. In piping system, when the higher operating pressure produce more than 20% SMYS. Ya. Recording in progress. Kristi udah ya tadi perasaan. Siapa? Henry. Nah. Henry. Ini yield strength-nya 35.000 nih, ASTM A53 grade B Henry. Tadi kata Azel apa? Hope stress. Sultan Dava
Hadir, Pak. Bisa menjawab Sultan Dava? Untuk Recording in Hope progress. stress-nya nanti kita pakai grade B. Hope stress yang terjadi boleh nggak 25.000? Dava? tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kan masih 35.000 Pak Sarip. Iya, tapi ada aturan lain. Maksimum 20% masalahnya. Jadi maksimum di 7.000 gitu loh. Jadi ada aturan tambahan ya. Nah, kalau aturan tambahan di axial stress, Jonan berapa? Kalau tadi, kalau hope stress, kalau yield stress berapa? Ya, Pak. Kok nanya Yield lagi strength. Jonan ditanya? Yield strength, Pak, yang 90% bukan, Pak? Ya, jadi kalau axial stress maksimum 90%-nya ya. Kalau hope stress tadi 20%-nya. Jadi maksudnya kalau 35.000, kalau axial stress bisa 90% kali 35.000. Jadi sekitar berapa tuh? 90% kali 35. 31.500. 31. Ya 31.500. itu. Kenapa nggak boleh dipentokin? Safety namanya, keamanan ya. Udah, biar langsung kalian paham. Contoh aja dah. Ya, contoh aja nih ya. Oke. Ya. Contoh nih ya. Contohnya adalah Dava ya mempunyai pipa yang akan dialirkan air panas ya dengan suhu 200 bar suhu 200 Celcius, tekanan 40 bar. Halo? Ada yang tahu nggak suhu 240 bar? Cair apa uap? Air panas atau uap? steam. Uap. Uap, Pak. Yakin uap? Yakin, Pak. Sebentar, saya tuh ada janji sama ini ya. Bentar, mundur, saya masih ngajar. Bentar. Tuh, udah di... yang satu tes saya apa sih BKK? Saya telat. Menit karena masih bentar ya ngajar BKK. Kalian cari sebentar ya.
Oke ya, sebentar. Ini di layar masih saya stop share dulu ya. Saya akan membuktikan nih. Oke ya, komponen listnya adalah water. Oke, fluid package-nya sambil kalau water siapapun bisa menghitungnya. Tapi Peng Robinson saja ya. Mana Peng Robinson? Ya oke. Kemudian simulation kita akan buktikan. Tadi adalah water ya. Water or paper. Tanda tanya ya. Kondisinya 1 ton per jam misalkan airnya, kemudian posisinya 100% air, oke. Suhu berapa tadi? 200 derajat ya? 200 derajat, Pak. 200 derajat, Pak. Kelihatan kan saya nulis 200? Kelihatan, Kanan, Pak. Kelihatan, kanan Pak. 40 bar ya. Oke ya. Saya tunjukkan ya. Water or vapor. Kalian sudah pada jago HISIS kan? Udah jago belum? Udah, Pak. Bapak sepertinya kelas 2 belum dapat pelajaran HISIS. Iya. Ya, tadi katanya uap ya, 240 bar. Kita buktikan. Yang tingkat 3 udah belajar ISIS ya. Suku liquid, Pak. Vapor fraction. Ini wujud. Tebakannya salah semua kan? 40 bar, 200 derajat adalah cair. Pada 30 bar, ingat 0 itu cair, 1 uap. Kalau antara 0 dan 1 itu jenuh, saturated. Saturated atau jenuh istilahnya ya. 30 bar masih cair. Oke, 20 bar masih cair. 15 bar baru dia uap. Ya kan? 17 cair. 16 cair. 15 uap. Jadi 200 derajat adalah uap bias dari tekanan 1 sampai 15. Tapi begitu 16 bar, dia sudah jadi wujud cair. Halo? Kalian jangan berpikir 100 derajat pasti didih, Pak. 1 bar ya iya. 100 derajat 1 bar, Mas. 1 ya. 100 derajat 2 bar. Cair. Jadi jangan sampai ada yang bilang mendidih itu adalah 100 derajat. Yes, mendidih adalah 100 derajat tapi tekanan 1 bar. Karena 100 derajat tekanan 2 bar masih banyak. Oke, clear? Balik lagi ya. Jadi suhu 200 P40 bar adalah apa tadi? Cair ya. Cair. Air panas boleh ya, tapi wujudnya masih cair ya. Dava nekat ya, nekat memilih material pipa ASTM A53 dengan YS ya, saya lebih senang menyebut YS strength atau SMYS, istilah lebih detailnya ya. SMYS, SMYS sama dengan 35.000 PSI.
Ini kelihatan nggak sih? Apakah pilihan Dava tepat? Jika tidak, bantu Dava untuk mendapatkan material yang sesuai. Oke? Silakan dihitung, dikumpulkan sebelum jam 12 malam. Setuju? Halo? Kok pada diam? Baik, Pak. Oke ya, silakan dikerjakan sebisanya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi pelan-pelan ya. Ini dulu, dasar dulu, nanti dikasih pancingan hitungan, baru minggu depan kita hitungan ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Kalau misalkan mau ada yang semangat mau ngerjain bagus. Kalau enggak ya asal nanti minggu depan sudah diotret-otret walaupun salah, nanti biar kita bahas bersama gitu ya. Maksudnya minggu depan kalian jangan kosong-kosong amat ya, sudah persiapan menghitung walaupun mungkin masih salah ya, syukur-syukur udah benar gitu ya. Oke ya, gitu ya. Karena saya ada kelas sebelah lagi, saya kira pertemuannya cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa terserap ya apa yang sudah kita diskusikan. Selamat malam, tetap semangat dan terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.